orang-orang yang memahami tentang hakikat Ramadan itu, dia tahu Ramadan itu bulan yang mahal, dia paham Ramadan itu istimewa, maka amalannya harus istimewa, yang diucapkan harus istimewa, hatinya harus istimewa, dan dia sudah siap memandang kepada kebesaran Allah, dan setiap detikan napasnya dia merasa disaksikan oleh Allah. Nah, ini berat. Setiap hembusan napasnya itu Allah yang saksikan. Jadi den bani macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa Dopang yang sempat hadir pada malam hari ini, rekan-rekan takmir masjid yang tiang hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan yang pelungguh menjadi calon penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat karunia dari Allah pada malam hari ini. Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam bingkai iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kembali kita hadir di dalam kita mengecas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Salatullah ala taha illa salatullah salamul ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehat jemaah? Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali pada malam hari ini kita hadir dalam momentum yang istimewa. Terlebih lagi malam ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Berarti tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Allah kuatkan iman Islam kita, tauhid ma'rifat kita, hingga mudah-mudahan kita mampu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, hayatul qalbi ilmun faddakhirhu. Hidupnya hati kita ini adalah dengan ilmu. Faddakhirhu,
maka carilah ilmu itu hingga hatimu hidup dengan ilmu yang engkau punya. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibuhu, dan matinya hati seseorang itu dengan kebodohan, maka jauhkanlah dirimu dari kebodohan itu. Karena hakikatnya seseorang tidak akan mampu merasakan nikmatnya ibadah dan amal soleh kalau mereka tidak tahu hakikat daripada ibadah yang sedang mereka lakukan. Pantas Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, hingga engkau harus mengetahui apa makna dari ucapan yang engkau baca dalam perjalanan ibadahmu. Jadi bagaimana kita akan bisa tahu makna daripada kalimat yang kita baca dalam ibadah? Tentunya dengan ilmu. Bahkan Nabi katakan sama jamaah, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya menuntut ilmu niki adalah suatu kewajiban, faridah, adalah suatu keharusan bagi orang-orang ketika dia mengaku muslim laki-laki dan perempuan. Berarti kalau orang yang muslim kemudian tidak mau mencari ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau hadir dalam majelis ilmu, maka itu hanya sekedar Islam tapi bukan muslim. Berislam itu mudah, tapi menjadi seorang muslim itu sulit. Membaca kalimat syahadat itu mudah, Islam wajarin telah muntah bersyahadat. Tapi apakah kita masuk dalam kategori muslim? Belum tentu. Karena orang yang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan sak tetu-tetu jadi dengan muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan saudara sesama muslim dari ucapannya maupun perbuatannya. Luwe endek dengan Islam lagu luwe rawas, luwe atau ndek? Ara ndek dengan Islam rajin ibadah, rajin rausang dengan. Ara ndek dengan Islam rajin zikir, rajin ngumpet batur. Luwe? Ara le dopang? Oh, denara. Denara insya Allah denara, okay? Rajin tawajuh doang nih soal nih, insya Allah denara. Nah makanya jadi orang Islam itu lebih mudah daripada seorang yang muslim, karena orang yang muslim itu adalah man salimal muslimuna, yaitu orang yang bisa menyelamatkan saudara sesama muslimnya min lisanihi wa yadihi, baik dari keselamatan dari ucapannya maupun tingkah lakunya. Kita mohon maaf Bapak Ibu, lamun tendek sambil ngeraos ndek nini nikmat. Gila bapak-bapak lamun tengupi bareh selesai sholat isya, selesai pengajian, nah terus ngopi, kadang tokol ngopi leman jam setengah siwa sampai jam 10. Pokok mun dek narak terceritaang dengan den mai ngopi niki. Pada be, tentu apa ndek? Arak doang wah terbahas tentang batur, apalagi ibu-ibu. Ibu, bahkan kenjekan ngaji le dalam masjid ini nak rausang dengan ya dah. Coba nu perhatian kan jendera kepeng ngunin lagu baru ruan gelang nanu. Gelang dengan perhatian. Nah inilah kita, makanya jadi status muslim itu berat. Menjadi orang Islam itu mudah, tapi menjadi hakikat muslim itu yang sulit. Terlebih lagi sama jamaah, makin niki kita berada di dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ini adalah gerbang utama untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Makanya kita diajarkan amalan. Ada tertulis di dalam kitab Taurat. Taurat niki kitab turun joksai. Nabi saya Bu, Nabi
Musa. Maktubun fit Taurah, tertulis di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Man qala lahu fi Sya'ban, siapa yang membaca kalimat ini di dalam bulan Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Coba ulang. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sab'ina marratan, 70 kali dibaca dalam sehari selama bulan Sya'ban. Kataballahu lahu ibadati alfi sanatin, Allah Ta'ala mencatat baginya seperti beribadah sunnah 1000 tahun. Wa muhiya anhu zunubahu alfi sanatin, Allah menghapus baginya dosa-dosanya 1000 tahun. Harap 1000 tahun umur hadir. Mudah-mudahan bau sampai 1000 tahun umur tu sila. Dia meleh. Pira mana? Seribu tahun ni. Wa yab'atsullahu ta'ala min qabrihi wajuhu kal qamari lailatal badriyah. Allah Ta'ala bangkitkan dia dari kuburnya, wajahnya bagaikan wajah yang bercahaya seperti pada saat bulan purnama. Wa yajma'uhu ma'as siddiqin, Allah Ta'ala kumpulkan dia di akhirat, tempatnya bersama para orang-orang yang jujur, bersama kekasih-kekasih Allah. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Inilah kekasih Allah, ia kencan tebarengang lemak le dalam syurga. Amin. Apa amalannya? La ilaha illallah. Loh, kau becat tutu. Coba, la ilaha illallah. Ikuti. Wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kan simbacaan tu waktu takbiran no niki. Coba bareng-bareng. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin kafirun. La ilaha wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Apal? Coba pelinggih doang. 1, 2, 3. Alhamdulillah, mudah-mudahan bau sita amalan nggih. Pira kali tak amalan niki? 70 kali. Itu dibaca ketika kita berada di dalam bulan Sya'ban. Wa qala Abu Ya As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau membagi bulan Sya'ban ini, 3 bulan ini yang beriringan, Rajab,
Sya'ban, Ramadan. Bulan Sya'ban disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang sering dilupakan oleh manusia karena dia berada baina Rajabin wa Ramadan, karena dia berada antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, hingga Sya'ban ini banyak terlupakan. Padahal sesungguhnya Sya'ban ini istimewa. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu. Mana di antaranya? Pertama, peristiwa besar terjadi di bulan Sya'ban, tahwilul qiblah, pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Yang semula kiblat kita dulu berada di Masjidil Aqsa, tapi karena orang-orang Yahudi mengolok-olok baginda Rasul, apa kata orang Yahudi? Muhammad, agar kita enggak ribut-ribut Muhammad, kita join aja. Bagaimana kalau kami nyembah Tuhanmu seminggu, ente juga nyembah Tuhan kami seminggu, jadi tiap minggu kita ganti Tuhan? Ini nyocok kira-kira? Ini. Begitu Nabi diolok oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi berkata apa? Ini orang Islam ini agama baru, sementara kita lebih dulu Yahudi ini, kiblat kita di Masjidil Aqsa. Tapi kenapa kiblat kita diikuti oleh orang Islam? Itulah sebabnya orang Yahudi mengolok-olok baginda Nabi, hingga langsung dalam hatinya Nabi mengatakan, andaikan, ini dalam hatinya Rasul, jikalau Allah mengubah kiblat umat Islam menuju Ka'bah, betapa mulianya lagi Islam ini. Langsung ketika Nabi berada di Masjid Qiblatain di Madinah, besok kita yang umroh awal Ramadan, insya Allah kita ziarah ke masjid ini. Mudah-mudahan dibuka penziarahan besok Ramadan, okay? Nah, jadi posisi pintu masuk yang sekarang di Masjid Qiblatain itu, kalau pelunggu melihat ke atas, di situ ada gambar bekas mihrab. Itulah mimbar yang dahulunya menghadap kepada arah Masjidil Aqsa. Tapi sekarang mihrab yang sekarang ini yang menuju Masjidil Haram. Jadi makanya ketika baginda Nabi saat itu sholat, langsung turun ayat dari Allah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Belian lemas doa. Nah, ketika Rasul menghadap ke arah yang Masjidil Aqsa, yang arah pintu utama yang sekarang, langsung Allah katakan, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sekarang Muhammad, palingkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Langsung baginda Nabi berbalik arah 180 derajat. Apakah Nabi membatalkan sholatnya? Tidak. Nabi nggak perlu membatalkan sholat. Sama dengan kita, kalau misalkan tiang pelunggu sudah salah arah kiblat, misal masuk dalam satu perkampungan orang, ternyata salah andang kiblat, pirik andang sejadah tisi dengan tuh andang misal. Jadi mbe andang sejadah niki sakun terpindah tuh langsung andang dek dulu ya ngeraos dulu. Tuh tuh andang tuh ini kan batal sembahyang tuh. Jadi tidak perlu, begitulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana arahnya? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Alhamdulillah. Bega jamaah hampenan hadir malam niki. Alhamdulillah.
Nah, itu yang pertama yang terjadi di dalam bulan Sya'ban, pemindahan arah kiblat. Yang kedua, turun ayat yang memerintahkan kepada kita kewajiban untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Satu-satunya perintah yang Allah langsung mengerjakannya adalah solawat. Perintah solat Allah enggak perlu solat, perintah haji Allah den perlu haji, perintah puasa Allah den perlu puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, Allah lebih dulu bersolawat kepada Nabi ketimbang tiang pelungguh. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang pun tersebut bulan Sya'ban niki syahrus sholawat. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya solawat. Wa Sya'bana syahri, Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Ya pun makin tiang kulungguh masuk Sya'ban ini adalah persiapan kita, gerbang keberkahan untuk kita memasuki bulan suci Ramadan. Apa kata Abu Ya Maliki? Beliau berkata, salasati ashhurin, 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan terbagi oleh beliau. Syahrul Rajab, bulan Rajab itu disebut dengan syahrun tazkiyah, bulan tazkiyah. Mun bahasa tasawuf bulan takhalli, takhliyah kadu kha. Apa maksudnya bulan tazkiyah atau bulan takhliyah? Yaitu bulan litathiruhul qalbu wal fikru wal aqlu wal jawarih. Bulan Rajab sakliwat niki adalah bulan kesempatan kita untuk pembersihan atau pengosohan kolbu kita dari selain Allah, pengosongan jiwa kita dari memikirkan kepada selain Allah, mengosongkan akal, mengosongkan diri. Karena proses takhalli niki diwujudkan dengan bertaubat. Cara orang masuk pada takhalli, gerbang pertama adalah taubat. Lamun Rasulullah Bapak Ibu, beliau bertaubatnya sehari itu 70 kali. Padahal Nabi ndarak dosana, Nabi ndarak salahna, Nabi ndek nawah korupsi, Nabi ndek nawah berbicara bohong. Lagu 70 kali Rasulullah bertaubat sejelu. Sida pira kali? Jawab dendek rere. Harak telu pira je dosa anda? Harak balu. Dakak meno. Luean si taubat. Justru kita yang harus lebih banyak taubatnya. Makanya kesempatan kita al-mu'atabah, momentum untuk kita pembersihan jiwa itu di dalam bulan Rajab. Dosa-dosa kita ada yang berupa syirik, ada yang berupa hasad, ada yang berupa penyakit hati. Kan banyak macam dosa-dosa kita. Terkadang kenjeke kelebet tuturang batur rendah. Besti, bercerita julu entah kan? Apa rak cerita? Ya Allah, dia tahu cerita ke. Nah tuan petimah yu besya ui biano kenca ipar. Gara-gara apa? Gara biasa no, gara-gara pang mekar doang. Menonton ribut. Tama waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
adik wah ngebang wah teman telah julu au tewa hengkah bercerita lagu bareh jarak sembahyang telanjutang malik tahu na salah pegawaian dia tinggalkan itu pekerjaan buruk untuk diganti dengan ibadah. Mundeman gawe ibadah wah berencana malik lanjutang pegawaian salah. Arak mana kira-kira? Ini kita nih. Padahal Rajab itu kalau sudah tobat. Jangan lakukan lagi karena disitulah proses namanya tazkiyah. Nabi arana tazkiyah, proses pembersihan jiwa, pengosongan diri. Setelah itu hamba akan memohon ampunan Allah. Ia boleh Rajab apa doa anta? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya dengan rahmat Allah agar si hamba ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang salamatus sodar. Apa maksud salamatus sodar? Hamba yang sudah suci hatinya, bersih jiwanya, bersih pikirannya, tenang perasaannya. Pokok lamun wah tenang ida perasa te Bapak Ibu, seberat apapun masalah gampang diselesaikan. Kuncinya apa? Salamatus sodar, orang yang baik jiwanya. Itu nih lamun dek pada sholah hangen deh dek dini betah ngaji sampai jam balu jam setengah siwa. Dendek baik dengar pengajian tokol doang merek niki kerapat pelinggih. Lamun dendek besapa 4 tahun ini de betah tokol man. Dek tini. Tidak bisa akan terasa nikmat. Makanya itulah perlunya salamatus sodar. Jiwan teniki bersih, aten teniki suci. Kenapa? Karena ini jiwa akan menghadap zat yang maha suci. Dialah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, salatullah salam ala taha lillah salatullah mullah ala yasin billah. Apa namanya hasil daripada takhalli? Salamatus sodar. Makanya Nabi Musa itu yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah, Rabbi syarahli sadri wa yassirli, duhai Tuhanku lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, bahagiakan hatiku. Karena orang kalau sudah tenang jiwanya, lapang dadanya, bersih hatinya, seberat apapun masalah akan gampang bisa dia selesaikan. Lagu bagaimanapun masalah itu takkan bisa selesai kalau kita masih gelisah, kalau kita masih belum tenang. Makanya Rajab itu adalah momen untuk kita membersihkan jiwa kita. Maksudnya
Ketika pelunggu sudah masuk dalam bulan Syakban, wah ndek nara ite nyimpan dendam, wah ndek nara ite nyimpan sakit angan. Ibu-ibu sendek deman tama bulan Ramadan becat ngendeng maaf jok semame. Makin kebeketuan lamun jelo lebaran be juluan ibu-ibu ngendeng maaf jok semame atau itu samame julu ngendeng maaf jok ibu-ibu. Be juluan kira-kira. Be lebih dulu bapak-bapak mami-mami pelungguh julu ngendeng maaf atau iya? Itu si mama. Harus juluan dengan Nina. Soal dengan Nina ndek wah milih aku diri salah. Tenang ibu, tenang. Ndek apa ke buang de ibu laku tenang bareh ke bilem sekecot. Karena memang sami jamaah memang sifat dengan Nina no ndek nini ngaku salah, ngaku kena doang. Angka sekek senjata kita dengan mama ampun bu kalah dengan Nina. Ajum menbaik. Ajum. Tima-tima kena ya Allah hari engkau laksana bulan purnama. Timaan bereng leteng lagu. Cemoh. Karena memang itu sifatnya. Lagu hebat dengan Nina niki endah beli jasen dengan Nina. Nah ibu-ibu kebela sekecot niki. Beli jasen dengan Nina bapak. Ya Allah dengan Nina niki luar biasa. Ya ampun mohon maaf. Bilang gubuk bilang desa setiap kampung itu pasti lebih banyak janda ditinggal mati daripada janda yang diceraikan. Yo, le dopang beluan bebalu tebilin mati si balu tersayang. Hah? Loyan balu no kan? Artinya usia perempuan itu jauh lebih panjang daripada kita laki-laki. Ya beluan umur dengan Nina. Kenapa? Isi pengabdian dengan Nina no luar biasa. Apalagi 5 bulan Ramadan luar biasa. Pengabdian perempuan itu ibadahnya banyak. Lamun itu bangun tidur paling langsung siap kupi langsung kah? Betul ibu? Terus lain nak meriap. Ndekman nyampah sendekman pelungguh berangkat begawean. Terus ule wah siap nasi, siap selapu. Belum dia berani tidur sebelum suaminya juga tertidur. Betul ibu? No, yang po beli pahala anda jadi dengan Nina tenang pasti entama surga. Lagu ikhlas, nggih? Lagu ikhlas. Lelah jadi dengan Nina bu? Oh kaya. Lelah ya kaya. Ya curhat nih bapak nih. Lamun dengan betiano lelah nih bu. Sakit dengan beranak. Jerih deh. Tima nak kena sakit lagu den meli jerih hebat. Ibu, lamun dengan mama mau nawah sakit den bani Malik. Coba bapak sakit bersunat bani Malik no. Sakit bersunat dan bani Malik ibu. Dong bu.
Lagu ibu-ibu na jamula hebat. Lembembe tu tiang berketuan ya doang jawaban jerih ende one doang. Ita jak mono sakit sekali wah ndek tebani ibu. Oh tiang bi. Ndek kebani. Ia menunjukkan perjuangan perempuan itu luar biasa. Jadi, nah disitulah sebabnya kita harus saling menghargai. Si suami hargai istrinya, istri juga hargai suaminya. Kalaupun ada masalah satu dua dalam rumah tangga, wajar. Namanya juga rumah tangga. Oke? Ya wajar kalau kita ribut sekali dua, persis ibarat pemongkak kanca senduk. Aran rumah tangga nu sehebat-hebat dengan nina sendok nasi mau doang kedampok sekali dua. Inilah rumah tangga itu. Makanya nanti menjelang Ramadan ini dirubah nih pola dalam rumah tangga kita, ibadahnya, zikirnya, minimal dalam rumah tangga kita itu Bapak Ibu jalan kita untuk menggapai ketuhanan kepada Allah harus melalui rumah tangga kita. Nah ini namanya tazkiyah atau takhliyah, pengosongan. Jadi yang kita inginkan itu salamatus sadar. Angkayo waduh amalang sone no. Kan dosa kita banyak nih agar diampun oleh Allah. Masih ingat amalan no? Coba baca. Kena wah. Seren foto, seri sepi. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ulang. La ilaha wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal. Amin ya rabbal. Yang kedua kata Abuya Maliki, wa syahru Sya'ban, adapun bulan Sya'ban itu syahrut tahalli, bulan tahalli. Mana si tahalli itu? Tahliyah. Apa maksudnya tahliyah itu? Adalah bulan untuk berhias, bulan untuk kita berhias, bulan untuk kita mengisi. Diibaratkan hidup ini seperti sebuah gelas. Gelas ini sudah terisi dengan sesuatu yang kotor. Air kotor sudah masuk pada gelas ini. Maka bagaimana cara untuk gelas ini bisa bermanfaat? Maka air yang kotor tersebut harus dibuang, bersihkan gelasnya, baru diisi dengan air yang jernih, air yang baru. Maka kalau sudah diganti gelasnya, disucikan, airnya diganti, kira-kira boleh diminum tidak? Bagaimana kalau gelasnya sudah terisi air comberan, air oras, ampun datang air zam-zam, derombo air oras niki tambah dengan air zam-zam, kira-kira mele dinam kan air zam-zam lagu bercampur kanca air oras, maka air zam-zam pun juga terkontaminasi, enggak bisa juga untuk diminum. Maka caranya buang airnya, bersihkan wadahnya, ganti dengan yang baru. Kita pun demikian, buang dosa-dosa yang ada dengan taubat kepada Allah, buang pikiran-pikiran yang kotor dengan mohon ampun kepada Allah, buang sifat aku yang kita punya. Karena sami jamaah, ketika kita sudah berada di bulan Sya'ban sekarang ini,
Jangan tinggalkan sesuatu yang kotor untuk kita bawa masuk ke bulan suci Ramadan. Terutama nanti dalam bulan Ramadan itu ada wajah orang yang berpuasa itu, yakni ketika lapar, haus, dahaga dia berpuasa, namun ucapannya tak pernah mampu dia jaga. Ini yang bahaya. Bahkan sebaik-baik kita Bapak Ibu dalam hidup ini, kita tidak akan selamat dari caci maki orang. Tiang timak menit sidang ceramah luwe ndek demen endah. Arak doang ndek demen. Pelungguh Bapak Kades timan bagus tetap ngadang pengajian tiap bulan luwe ndek demen endah. Yo pacu kan ketuaan baik. Ndek Pak Kades gitu. Itu memang hidup. Pak Kadus juga demikian. Apapun jadinya kita. Jangankan kita Bapak, jangankan kita. Makanya ada dari generasi tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, pada zamannya beliau pun juga tidak selamat dari hal yang demikian. Hadir dalam satu majelisnya Syekh Hasan Al-Basri seperti niki. Lagi ngaji dia banyak yang hadir seperti malam hari niki. Ada beberapa orang yang hadir niatnya bukan untuk mengaji, tapi niatnya untuk mencari apa yang salah dari yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Arak doang dengan menu leman lain. Datang beberapa orang ini ke majelisnya Syekh Hasan Al-Basri. Niatnya bukan untuk mengaji, bukan menuntut ilmu, untuk mencari kesalahan sang guru. Kedua, niatnya adalah bagaimana untuk memberikan pertanyaan yang kira-kira pertanyaan akan memojokkan sang guru. Ketika kondisinya seperti ini, murid-murid Syekh Hasan Al-Basri paham. Wah, ini yang datang ini orang ini niatnya lain. Datanglah ini murid kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai guru, tolong pelungguh harus hati-hati. Ini beberapa orang ini niatnya begini. Apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Iya. Kamu tenang saja. Aku sudah siap kok dengan hal itu semua. Dan saya juga tahu kedatangan mereka datang ke sini bukan untuk mengaji, tapi untuk mencaci maki saya. Demi Allah, kata beliau, saya sudah siapkan nafsu saya. Saya sudah siapkan hati saya. Saya sudah siapkan jiwa saya untuk menerima hal itu dengan baik dan tidak akan marah dengan apa yang dikatakan oleh mereka, dan saya tahu bahwa saya juga punya kekurangan. Yo, tiang pun yang ceramah ini banyak kekurangannya. Hanya saja Allah kasih ilmu sedikit yang dititip oleh Allah, dan itu sifatnya titipan dari Allah. Itu yang tiang sampaikan malam hari ini, sehingga mesak tiang tokol di atas kursi bukan karena saya mulia, tidak, tapi karena ilmu yang dititipkan oleh Allah yang sedikit itu, ilmu itu yang kita muliakan. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata demikian, aku siap kok, karena saya juga banyak salahnya. Dan kalaupun saya akan dicaci maki, saya sudah siap untuk tidak marah. Dan saya melatih diri untuk menerima perbedaan, karena memang begitulah sunnatullah. Barulah kata beliau, jangankan saya, Allah saja yang tiap hari tiap malam memberikan hambanya nikmat, memberikan hambanya napas, memberikan hambanya hidup, memberikan hambanya kesehatan pun, Allah juga tidak selamat dari caci maki hambanya. Allah bain dia nak selamat leman raos tita endah. Aneh hujan angin, musim angin jelo sak rubin apa ongkat.
Hei, maka ndaragunan tebedo. Hati-hati. Allah pun kita caci maki, apalagi ustadz, apalagi tuan guru, apalagi pak kepala desa. Allah saja masih kita katakan salah, betul? Tebeng hujan si Allah Ta'ala ngeluh, maka hujan-hujan lonto, na panas baik sekali hamane lalu. Dikasih panas oleh Allah, ngingi itu si panas. Mana-mana gama hujan. Ndek narak langan kena Allah Ta'ala endah. Apalagi kita, kayak bahasa Imam Hasan Basri, karena ridon nas goyatun la tudrok. Karena kalau kamu ingin mencari kesenangan manusia semuanya untuk senang kepadamu, itu keinginan yang semu, keinginan yang tidak mungkin kita bisa capai, keinginan yang tidak akan kita dapatkan. Karena sehebatnya orang, pasti ada saja orang yang enggak senang dengan mereka. Maka persiapan kita memasuki bulan Ramadan, Bapak Ibu, jangan pikirkan itu, jalani saja hidup ini, ibadah saja. Masih juga ngaji apa ndek, tetap tiang pelungguh enggak jadi tugas kita mencari keridhaan Allah hingga kita masuk ke dalam surga. Allah ridho kepada kita dan Allah ingin berjumpa dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, berat sebenarnya jadi seorang muslim ini, berat. Kata Nabi, iza aradallahu ta'ala al-abdi khaira yupakihu fiddin. Coba kalau tiang salah dalam hadis ini mohon dikoreksi karena tiang agak lupa. Nah, kata Nabi, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya untuk menjadi orang baik, Allah inginkan hambanya menjadi orang baik, maka Allah akan titipkan ilmu agama dalam hati mereka. Maka mafhumnya dalam hadis ini, idza lam aradallahu ta'ala 'alal 'abdil khaira, apabila Allah tidak menginginkan seorang hamba itu, bila hamba itu tidak ingin menjadi orang baik di sisi Allah, lam yupakihu fiddin, maka tidak akan ada hatinya mereka keinginannya untuk mencari ilmu agama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu heran melihat dunia ini. Ni arak dengan mele ngaji, arak dengan abot ngaji tipak julud mimbar tok balik ni dah. Jangan balu ruan corong masjid tandang balik ni lagu den dengar. Kenapa? Jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang itu hatinya tertutup daripada itu. Karena memang tidak ingin cahaya agama masuk ke dalam hatinya. Jangankan kita, Rasulullah doang meringat pamannya Abu Jahal untuk membaca syahadat di akhir hayatnya tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya Kan'an, tidak bisa. Apalagi kita. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau Allah ingin kita jadi orang baik, Allah titipkan keinginan untuk kita mencari ilmu. Angka dendek puas-puas lalu ngaji, bembe to pengajian ngaji bu. Lagu dendek de pilih-pilih tuan guru. Awas.
Saya hadir bareh tuan guru semene. Ngantok kita. Ada girang mana? Ngaku baik, nak ngaku baik, tahu. Hai datang bareh, tuan hibedel leman peraya jangan, tidak boleh ya. Nah, yang penting perbaiki niat ngaji ilmu agama itu pertanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Amin. Nah, jadi orang-orang yang syahrut tahalli adalah bulan di mana kita menghiasi diri dengan apa? Akhlakul karimah, akan nampak dari ucapannya ucapan yang baik, akan nampak dari akhlaknya akhlak yang baik, perilakunya perilaku yang baik. Nah, sehingga ketika sudah bersih semuanya, dia akan memasuki proses masuk gerbang Ramadan. Mana Ramadan itu? Syahrun tajalli. Yang penara lakukan Ramadanu tajalla qad wa'ada. Artinya apa? Ramadan itu adalah makom tajalli pada sisi kehambaan kepada Tuhan. Artinya orang yang sudah sampai kepada makom tajalli adalah seseorang hamba yang sudah siap memandang keindahan ketuhanannya Allah. Sudah siap dia bertemu Allah. Sudah siap dia berbicara dengan Allah. Melalui apa? Satu malam yang istimewa namanya Lailatul Qadar. Setiap amaliyah sunnah yang mereka lakukan Allah hitung seperti ibadah wajib di bulan suci Ramadan. Ya Allah, orang kalau sudah masuk Ramadan itu ibu, Masya Allah, bahagianya kalau orang-orang yang menganggap Ramadan itu istimewa. Jadi istimewanya tidak hanya zohir, namun batin Ramadan itu juga harus bisa kita dapatkan. Persiapkan dari sekarang. Makanya derajat orang-orang yang nanti masuk Ramadan itu ada dua. Ada derajat orang yang hanya bisa tadabbur mir Ramadan. Ada yang kedua orang yang bisa derajatnya tazakkur mir Ramadan. Beda antara tadabbur dengan tazakkur. Kalau tadabbur, dia mampu mengkaji tentang hakikat Ramadan, dia hafal mana syarat sahnya puasa Ramadan, dia mampu mengerjakan amaliyah bulan suci Ramadan secara zahir, itu tadabbur, selesai masalah. Sekali tarawih pahalanya sekian, sekali sedekah pahalanya sekian, itu tadabbur. Tapi beda dengan orang yang tazakkur. Tazakkur ini adalah orang-orang yang memahami tentang hakikat Ramadan itu. Dia tahu Ramadan itu bulan yang mahal, dia paham Ramadan itu istimewa, maka amalannya harus istimewa, yang diucapkan harus istimewa, hatinya harus istimewa, dan dia sudah siap memandang kepada kebesaran Allah, dan setiap detikan napasnya dia merasa disaksikan oleh Allah. Nah, ini berat. Setiap hembusan napasnya itu Allah yang saksikan. Jadi den bani macam-macam. Coba saya tahu itu muntah puasa Ramadan ibu. Betiju kelor be pisang goreng teduk-teduk di dalam paon. Tersugul-sugul betiju. Saya tahu dan dia puasa. Ndenara. Cuma kenapa kita tidak berani? Sudah terikat dengan tazakkur. Mana tazakkurnya? Dari malam hari kita sudah bilang, nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanati. Sengaja aku puasa esok hari
di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Dari malamnya sudah kita sampaikan. Kenapa? Oh, malam ini sama yang besok Allah yang punya kuasa. Berarti sebelum kita mulai puasa besok, malamnya kita sudah siap bertemu Allah. Berarti hidup matinya udah disiapkan sama Allah, dirinya udah disiapkan ketemu Allah. Mudah-mudahan bahwa isi terjadi dengan tazakur nih, amin ya Allah. Makanya yang paling beruntung nih pelungguh yang berangkat umroh di bulan Ramadan. Kata Nabi, kanal hajja ma'i, itu pahalanya dengan mereka berhaji bersamaku, kata Nabi. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah kita akan berangkat besok dilancarkan oleh Allah. Niki beliau kameramen kita akan berangkat, niki Ustadz Herudin, Pak Samiun, terus Ibu Hayaran Seke. Nah, jadi besok beliau manasik semua di asrama haji. Insya Allah tiang yang akan menemani pelungguh dari keberangkatan hingga kembali, jadi bersama tiang nanti. Nah, jadi pesan tiang kepada jamaah yang akan berangkat, kalau Ramadan di tanah suci itu berusaha untuk kita nyiapkan sedekah terbaik. Karena pahala kita sedekah di tanah suci itu beda dengan di sini, beda. Makanya tiang sampaikan ke jamaah di Peraya kemarin, yang mau wakaf Al-Quran besok Ramadan di Masjidil Haram, silahkan mulai kumpulang leman mangkin. Titip le tiang, nanti saya belikan, sumbangkan langsung ke Masjidil Haram. Itu program tiap tiang berangkat. Yang mau sedekah, misalkan pingin beli nasi bok atau kurma, nanti disedekahkan saat buka puasa di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Alhamdulillah lu ngumpulang le peraya endah. Oh, tiang ke sedekah. Jadi ada yang luar biasa yang membuat yang napiaran merasa tergugah juga kalau puasa Ramadan itu di tanah suci. Ada seorang tua berdekatan daripada rumah teman tiang di Mekah. Nggih, bapak tua niki orang miskin, aslinya dari Thailand. Dia kalau sudah Ramadan, Bapak Ibu, dia merasa rugi kalau tidak ikut mau sedekah. Sehingga orang-orang ada yang sedekah kurma, setiap yang ke masjid disiapin kurma, halal. Bayangkan, pertama orang berpuasa, kedua di tanah suci. Itu luar biasa. Tapi bapak niki, karena dia miskin, apa yang dia keluarkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf, kacang-kacangan niki, tolang kacang, ia daun sugul 2 kilo, tangka kadu kresek, itu diangkat seperti niki. Untuk apa? Dia mau sedekah. Jadi saya melem bait sanggam, saya melenjau senggam, bahkan banyak orang yang tidak ngambil juga. Tapi ketika ditanya ini orang tua ini, Pak, kenapa pelungguh mau bersedekah meskipun hanya dengan kacang ini? Apa kata beliau menjawab? Saya merasa iri meskipun saya miskin kalau saya tidak bisa bersedekah di bulan Ramadan di tanah suci. Ya Allah, angkat tiang, wah keberangan narak batur karan Tuan Guru Azami. Tergugah juga dengan caranya niki, monia tawab tisu jauhan tawab kembe kanaran dengan tawab ni capek, keringetan. Jadi tisu itu yang digunakan untuk ngelap wajahnya, meskipun sekadar tisu ara isin sedekah. Angkat tiang kena keluarga, lemak Ramadan saya berangkat sama ton jari mbe sumbangan mah lemak pada bersedekah le haram. Nanti kita sedekah dengan air putih saja, meskipun air putih, tapi pertama di Masjidil Haram, kedua di bulan Ramadan, ketiga orang yang ngambil sedang lapar berpuasa. Oh, istimewa. Angka mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita hingga nanti kita masuk bulan suci Ramadan untuk kita bisa bersedekah kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun La ilaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun Sekali lagi wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal Kalau tidak bisa 70 kali sekaligus, bisa habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib baca 10. Nah, jadi kan dalam satu hari itu pas 70 kita baca. Ya mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Allah bimbing kita dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Allah bimbing jiwa kita menjadi radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani, rohani dan rezeki kita untuk kita masuki bulan suci Ramadan dengan ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah malam Kamis di Pelungguh nggih, di Masjid Al-Ikhlas Dopang Tengah malam Kamis. Nggih, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.